Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita daripada kitab Akhlaq lil Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, yang mana kali ini kita akan membahas pasal yang ke-6, yaitu tentang al-waladul amin. Bagaimana ciri-ciri seseorang anak yang amanah, seseorang anak yang jujur, seseorang anak yang terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun waladun amin. Muhammad adalah seseorang anak yang terpercaya. Jadi ini pasal yang ke-6 ini mengisahkan suatu cerita lagi, yaitu ada bernama anak yang bernama Muhammad. Muhammad ini adalah seseorang anak yang terpercaya, seseorang anak yang jujur. Ya khafullah, dan Muhammad ini dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtasilu amrohu, dan juga Muhammad ini juga taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad ini takut, memiliki rasa takut kepada Allah dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa zata yaumin qalat lahu ukhtuhu Su'ad. Suatu hari berkata kepadanya Muhammad oleh saudara perempuannya yang bernama Su'ad. Jadi ketika itu saudaranya Muhammad ini yang bernama Su'ad berkata kepada Muhammad, "Ya akhi, wahai saudaraku Muhammad, inna abana qad kharaja minal baiti." Sesungguhnya bapak kita telah keluar daripada rumah kita. Sesungguhnya bapak kita telah keluar daripada rumah kita. Maksudnya mungkin keluar dari rumah bekerja, mungkin intinya tidak ada di rumah bapaknya. Fahaluma bina naftahu khizanatat ta'am. Kemudian kata Su'ad, saudaranya Muhammad tadi, "Ayo mari kita buka tempat makanan yang ada di dapur." Jadi si Su'ad ini mengajak Muhammad untuk membuka tempat makanan yang ada di dapur. Lina'kula ma fiha minal ma'kulatil ladzidah, agar kita bisa memakan daripada makanan yang lezat daripada makanan itu. Jadi si Su'ad ini mengajak Muhammad untuk memakan daripada makanan-makanan yang lezat mumpung bapaknya keluar. Kemudian fa'abuna la yanzuru ilaina, dan bapak kita tidak melihat kita. Jadi si Su'ad ini mengajak saudaranya Muhammad untuk membuka makanan yang ada di dapur supaya bisa memakan makanan yang lezat mumpung bapaknya tidak ada di rumah. Kemudian fa'ajabaha Muhammad, maka menjawab oleh Muhammad, "Hakikatan ya ukhti, pada hakikatnya wahai saudaraku, saudara perempuanku, inna abana la yanzuru ilaina." Sesungguhnya bapak kita memang tidak melihat kita. Jadi kata Muhammad, sesungguhnya bapak kita memang tidak melihat kita. Walakin amma ta'lamin annallaha huwallazi yanzuru ilaina. Akan tetapi apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya Allah melihat kita. Jadi bapaknya memang tidak melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memandang kita, kata Muhammad kepada saudaranya. Fahdari misla hadzal amalil kabih, maka berhati-hatilah daripada perbuatan yang buruk seperti ini. Jadi Muhammad ini menasihati kepada saudaranya perempuan tadi, si Su'ad,
berhati-hati daripada perbuatan yang buruk seperti ini. Li'annaki law akhasti syai'an bighairi ridho abiki, karena jikalau engkau mengambil sesuatu daripada tanpa ridho bapak engkau, fa innallaha yaghdabu alaiki, maka sesungguhnya Allah marah kepada engkau, wa sawfa yu'aqibuki, dan akan menghukum engkau. Jadi jikalau mengambil sesuatu daripada tanpa ridho bapak engkau, maka Allah yang akan marah kepada engkau dan Allah akan menghukum engkau. Fakhafat Su'ad, kemudian si Su'ad ini merasa takut. Saudara perempuannya tadi merasa takut. Wastahat min su'i niyatiha, dan si Su'ad tadi dia merasa malu daripada niat buruknya tadi. Dia merasa malu daripada niat yang buruk tadi. Waqalat, berkata si Su'ad, sahihun kalamuka ya akhi, benar perkataan engkau wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, dan aku mengucapkan banyak terima kasih terhadap engkau, ala hadhihi nasihati thayyibah, atas ini nasihat yang baik. Jadi si Su'ad ini, pelajaran yang kita bisa ambil daripada si Su'ad tadi, si Su'ad ini dikatakan seperti itu, dinasehati seperti itu, tidak marah, tidak mengatakan kamu so alim, tidak seperti itu. Nah, inilah karakter yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa orang yang memiliki tata krama itu adalah dia akan mudah menerima nasihat, sebagaimana si Su'ad tadi mudah sekali menerima nasihat. Dan kebalikannya, orang yang tidak punya tata krama adalah dia sulit untuk menerima nasihat. Jadi mudah-mudahan kita semua dijadikan seperti contoh Muhammad tadi. Muhammad tadi jujur, amanah, terpercaya, dan contoh si Su'ad tadi dia mudah sekali untuk bertaubat dari kesalahannya dan juga mudah sekali untuk menerima nasihat. Jadi kejujuran itu sangat penting sekali bagi setiap orang, dan kejujuran itu harus ditanamkan sejak dini, sejak kecil, agar sifat jujur itu tertanam dalam jiwa dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik sampai seseorang itu dewasa. Tapi kalau dari kecil, dari sejak dini kejujuran itu tidak ditanamkan, maka yang ada ketika seseorang itu dewasa akan selalu berbohong, akan selalu tidak jujur, dan ini merupakan sifat yang tidak baik. Dan kejujuran itu juga senantiasa dapat menjadikan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kejujuran itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita jujur, kita pun takut akan melakukan apapun. Sebab ketika orang lain tidak melihat apa yang dilakukan kita, tapi kita yakin, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana Sayyidina Ali mengatakan 3 ciri-ciri orang yang jujur. Ada 3 ciri-ciri orang yang jujur, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang pertama, tidak suka pamer, tidak suka menyebutkan, tidak suka menampakkan amal-amal kebajikannya. Dia khawatir, takut ria, takut di dalam hatinya ada rasa sombong, jadi disembunyikannya. Kemudian yang kedua, takut pamer terhadap sedekahnya, artinya berusaha menyembunyikan daripada sedekahnya. Yang ketiga juga tidak suka berkeluh kesah ketika terkena musibah. Itu diantara ciri-ciri orang yang jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik anak kita dan juga diri kita sendiri
untuk senantiasa mempraktikkan sifat jujur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita hingga kita menjadi umat yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasal yang ketujuh, al-waladul muti', ciri-ciri seorang anak yang taat. Wallahu a'lam bissawab. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.